Sejumlah buruh perusahaan di Kota Bekasi, Jawa Barat berharap kenaikan upah 2025 sebesar 6,5% bisa segera diterapkan perusahaan. Dengan pendapatan atau upah saat ini, para buruh harus cermat mengatur pengeluaran apalagi jika sudah berkeluarga. Menurut saya sih untuk kenaikan UMP sekarang sih mungkin bagus, cuma untuk saat yang sekarang belum naik ya masih kurang sih. Soalnya apalagi saya ngerantau gitu kan dari Bandung ke sini. Anak pertama apalagi banyak tuntutan segala macam, ya intinya masih kurang aja. Tanggapannya sih alhamdulillah ya karena emang naik, cuman kalau untuk perusahaan saya pribadi kita belum ada kayak informasi sih untuk kenaikan. Mungkin emang belum disosialisasiin aja mungkin ya, tapi semoga sih perusahaan kita juga bisa ikut naik UMP-nya. Kalau dibilang cukup sih sebenarnya enggak ya Mas, karena kalau dilihat dari kayak apa sih namanya keperluan kesehari-hari itu kan semuanya sekarang udah serba mahal ya, kayak beli apa-apa udah naik gitu harganya. Sebenarnya dibilang cukup sama sekali nggak cukup. Sangat bagus sekali sih, karena untuk UMR sekarang sih ya bilang cukup nggak cukup, emang kurang sih untuk kehidupan di Jakarta apa-apa serba beli ya. Untuk ada kenaikan berapa? 6%. 6% itu cukup membantu lah. Lantas mampukah kenaikan upah dapat mendorong daya beli masyarakat? Bagaimana pula jaminan bagi pekerja jika kenaikan upah tidak memicu gelombang PHK? Kita bahas malam ini bersama juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Adita Irawati. Lalu ada Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo Darwoto dan Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia Aspek Muhammad Rusdi. Selamat malam Mbak Adita, Pak Darwoto, juga Pak Rusdi. Ya, selamat malam. Pak Rusdi. Ya, Mbak. Selamat malam ya. Pak Rusdi. Selamat malam, saya ke Mbak Adita dulu. Jadi dengan upah minimum naik 6,5%, hitungannya seperti apa kalau dari sisi pemerintah ini dianggap baik untuk buruh tentu, tapi tidak memberatkan kalangan pengusaha? Ya, yang pertama yang perlu juga harus kita lihat ya bersama-sama bahwa ini adalah upaya yang luar biasa dari Pak Presiden Prabowo Subianto ya, dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan dari para pekerja. Ya, kita lihat bahwa dari visi misi beliau, dari program-program prioritas ini memang kelihatan sekali bahwa arahnya adalah untuk kesejahteraan semua kalangan dan dalam konteks ini adalah kesejahteraan para pekerja. Dalam rapat terbatas beberapa hari yang lalu beliau sudah mengumumkan langsung, ini satu hal juga yang istimewa ya, karena diumumkan langsung oleh Presiden, kenaikan UMP 6,5%. Yang ini sudah merupakan hasil dari pembicaraan, diskusi, dan tentu juga konsultasi dengan berbagai pihak, termasuk juga dengan perwakilan para buruh ya dalam hal ini. Nah, mengapa sampai ke angka 6,5%? Ini sebenarnya juga sudah melalui berbagai kajian, khususnya kalau kita lihat beberapa aspek atau faktor-faktor seperti tingkat inflasi, kemudian juga pertumbuhan ekonomi, ya itu tentu kita lihat. Di samping tentu juga harus mempertimbangkan berbagai kepentingan. Jadi ada satu kompromi yang harus ditemukan ya antara kepentingan para pekerja dan kepentingan pelaku usaha. Karena kita juga tidak ingin angka yang ditetapkan ini nanti berdampak tidak produktif bagi pengusaha juga ya. Kita berharap pekerja mendapatkan kenaikan upah dan dari situ juga ada daya beli yang meningkat. Di sisi lain pelaku usaha juga tetap dapat melakukan usahanya tanpa ada dampak-dampak yang nanti mengkhawatirkan dan justru nantinya merugikan para buruh atau pekerja itu sendiri. Tadi sudah disampaikan Pak Erlangga yang paling buruk itu kan pemutusan hubungan kerja ya. Tentu kita tidak ingin itu terjadi. Sehingga angka 6,5% ini formulasi yang diambil adalah hasil dari sekali lagi bagaimana semua kepentingan itu kita coba akomodir. Dan ujungnya adalah bagaimana pertumbuhan perekonomian kita juga bisa berjalan sesuai dengan target kita. Itu yang utama, Mbak Friska ya. Baik. Dan jangan lupa bahwa dalam konteks kesejahteraan ini juga sebenarnya pemerintah kan baru saja juga ya menyampaikan adanya beberapa program-program yang ini nanti juga tentunya dampaknya juga positif bagi para pekerja. Ya seperti nanti akan ada program makan bergizi gratis, ada kemudian program keluarga harapan dan sebagainya. Yang itu nanti juga harapannya tentu bagi para pekerja bisa meningkatkan kesejahteraan.
Baik, jadi dianggap kalau dari pemerintah diumumkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto bahwa ini bisa meningkatkan daya beli baik untuk kalangan pekerja dan dianggap 6,5% ini masih bisa diakomodasi oleh kalangan pelaku usaha. Nah, baik, bagaimana kalau dari sisinya Apindo? Tapi kita akan bahas usai kumandang azan maghrib bagi wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya sesaat lagi, termasuk juga bagaimana kalau dari sisi buruh, karena kan yang paling penting juga buruh ini atau pekerja ini sebagai pihak yang mendapatkan langsung kebijakannya, merasakan langsung, apakah ini menjamin ketenangan juga di tengah tadi ada buffer paling akhirnya adalah yang diantisipasi gelombang PHK itu yang tidak diinginkan. Kita akan bahas sesaat lagi usai kumandang azan maghrib bagi wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya berikut ini. Pak Indonesia Malam kembali hadirkan perbincangan terkait kenaikan UMP bersama dengan juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Adita Irawati. Masih bergabung juga Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Pak Darwoto dan Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia Aspek Muhammad Rusdi. Sekarang saya ke Apindo. Pak Darwoto, kalau Pak Erlangga, Menko Erlangga mengatakan bahwa hitungan angka ini sudah memperhatikan cost of structure dari yang padat karya maupun non padat karya. Apakah kalau dari Apindo ini masih bisa diikuti kenaikan 6,5% ini? Ya, pertama Apindo mendengar pemberitaan atau disiaran langsung oleh Bapak Presiden bahwa kenaikan upah minimum tahun 2025 6,5%, kami cukup kaget. Dan karenanya kami mencermati apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden tersebut. Nah, tentu kami dari Apindo juga mempertanyakan dasar perhitungannya itu bagaimana gitu kan. Karena selama ini kan kalau berbicara mengenai kenaikan upah minimum tentu ada dasar-dasar hitungannya. Ya, kalau kita bicara mengenai kenaikan upah minimum sejak tahun 2010-an sampai 2015 itu kan juga ada dasar hitungannya. Artinya 100% menuju ke KHL ya. Kemudian 2015 itu ada PP 78, itu juga ada dasarnya ya, yaitu inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi. Jadi ada dasar-dasar itu. Kemudian berlangsung sampai tahun 2018 atau 19. Kemudian ada PP 36, ada masa Covid, kemudian juga ada Permen 18 dan terakhir ada PP 51. Artinya kita terbiasa dengan adanya dasar hitungan, dasar perhitungan. Kalau disebut oleh Pak Menko ada cost structure apa segala macam, tetapi ini tidak pernah kita menjadi dasar di dalam kenaikan upah minimum. Ya, jadi ini yang perlu kita kita kritisi atau kita cermati. Apindo menganggap angka 6,5% ini terlalu berat dan tidak bisa dilakukan, Pak Darwoto? Ya, tentu skala industri yang ada di negara kita ini kan macam-macam ya. Tadi Pak Erlangga juga menyebut ada yang padat karya, ada yang non padat karya. Kita tahu semua lah, padat karya kondisinya juga tidak sedang baik-baik saja gitu loh. Kalau dibebani dengan 6,5%, artinya ini kan beban sangat berat sekali gitu. Nah, bagaimana mereka bisa tumbuh dan berkembang dan bagaimana mereka bisa mempertahankan dalam kondisi sekarang aja sampai dengan bulan September yang lalu tingkat pemutusan hubungan kerja di sektor padat karya aja udah mencapai di atas 50.000. Nah, ini nanti dengan tahun depan diberikan tambahan 6,5%, ini ya kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Memang pemerintah akan membentuk satgas dan lain sebagainya, tetapi yang paling penting di sini adalah satu kepastian. Dasar hitungannya itu menggunakan apa? Bagaimana cara perhitungan yang ditetapkan oleh pemerintah? Dan juga kita harus sadar betul. Kan tadi disebutkan oleh sesuai dengan pernyataan Pak Presiden kan kenaikan upah untuk meningkatkan kesejahteraan, tapi di sisi lain juga dunia usaha juga dijaga kestabilannya. Nah, ini tentu ini menjadi tugas tidak hanya pemerintah saja, tapi juga dari pengusaha. Memang opsi PHK menjadi opsi yang terakhir. Ya, tapi sebelum itu kan juga kita harus melakukan komunikasi. Tadi juga disebutkan bahwa sudah bertemu, sudah mengundang dengan kalangan serikat pekerja. Saya kok tidak mendengar adanya pembicaraan ataupun diskusi ataupun minta pendapat dari
kalangan pengusaha yang dalam hal ini Apindo gitu. Oke. Jadi keseimbangan inilah yang perlu dijaga sebenarnya. Oke, sebelum saya tanya ke perwakilan aspek, saya ke Mbak Adita dulu untuk tadi ditanyakan oleh Pak Darwoto, hitung-hitungannya seperti apa dan soal komunikasi dianggap tidak ada diskusi komunikasi dengan pengusaha. Silakan, Bu Adita. Ya, yang pertama tentu soal komunikasi ya. Saya rasa komunikasi ini sudah dilakukan tentunya oleh kementerian-kementerian teknis yang terkait ya. Kemarin juga ketika Pak Presiden mengumumkan itu didampingi oleh Menko Perekonomian Pak Erlangga dan juga tentu Menteri Tenaga Kerja. Artinya berbagai pihak yang terkait dengan penetapan UMP ini sebenarnya sudah diajak bicara ya. Memang yang terakhir Pak Presiden bertemu dengan perwakilan dunia usaha, perwakilan para pekerja atau buruh ya. Namun demikian tentu dari kementerian terkait lainnya juga itu sudah melakukan ya komunikasi dengan kalangan dunia usaha ini. Lalu terkait dengan hitung-hitungan tadi, ini sebenarnya tadi sudah saya singgung ya, bahwa ada beberapa aspek yang dan juga faktor yang dipertimbangkan, termasuk tadi yang sudah oleh Pak Darwoto juga sebutkan sendiri ya. Jadi memang ada pertimbangan-pertimbangan yang terkait dengan tingkat inflasi, kemudian bagaimana situasi pertumbuhan ekonomi, lalu memang juga kan ada indeks-indeks ya, yang itu indeksnya ada satu range tertentu. Sekali lagi ini adalah hasil kajian ya, dan sudah mempertimbangkan berbagai kepentingan. Karena sebenarnya angka yang diusulkan dan angka yang kemudian ditetapkan itu yang pertama yang mengusulkan dari pemerintah sendiri kan Kementerian Tenaga Kerja sebenarnya ada di angka 6%. Buruh sendiri range-nya 8-10%. Ya tentu kita harus melihat ya bagaimana dua kepentingan ini juga kompromis dan akhirnya kita sampai pada titik angka 6,5% tadi. Jadi sekali lagi ini menjaga keberimbangan dan titik komprominya sebenarnya antara kepentingan-kepentingan yang tadi memang harus dijaga oleh pihak pemerintah. Termasuk opsi terakhir yang diantisipasi pemerintah bakal membentuk satuan tugas atau satgas khusus bekerja untuk menangani PHK ya. Mbak Adita, Menko Erlangga juga menyebut bahwa satgas ini disiapkan untuk mengantisipasi potensi PHK sebagai imbas kenaikan UMP 6,5%. Kita dengarkan dulu pernyataan dari Menko Erlangga. Pertama, UMP sudah disampaikan oleh Bapak Presiden. Pertumbuhan UMP-nya di 6,5%. Tadi saya sudah sampaikan kalau untuk PPN tadi saya beri kuasa pada anggota Komisi 11 yang ada di DPR, yang ada di Kadin. Pemerintah akan membuat satgas terkait dengan PHK. Ya, sehingga yang kita lihat adalah fundamental industrinya. Jadi nanti kita akan pelajari di sana. Ya. Nah, Mbak Adita, untuk satgas ini sampai harus dibentuk. Kenapa dipersiapkan? Apakah memang sudah dibaca bahwa potensi PHK-nya semakin besar seperti Pak Darwoto juga tadi bilang ada kemungkinan potensi PHK akan membesar dan bagaimana nanti cara kerjanya Satgas ini, Mbak Adita? Ya justru di sini kita melihat kesungguhan dari pemerintah ya untuk juga mendengarkan apa yang menjadi kepentingan khususnya dari pihak pelaku usaha yang ini tentu apa yang sudah ditetapkan ini akan memberikan dampak gitu. Jadi tentu pemerintah tidak ingin tinggal diam, oleh karenanya Satgas ini nanti tentu akan ada lintas kementerian dan lembaga yang nanti bersama-sama tentunya juga dengan pelaku usaha akan melihat sejauh mana nanti dampak dari adanya kenaikan ini. Ya pasti sisi paling ekstrim kita akan upayakan ini tidak terjadi, ya. Makanya tadi disebut Satgas untuk bisa mencegah terjadinya PHK karena kita lihat itu adalah sisi paling ekstrim. Ini upaya pemerintah Mbak sebenarnya juga tadi ya mengundang partisipasi dari semua pihak. Seperti apa nanti yang akan dilakukan tentu kita akan menyerahkan ini kepada Kementerian Perekonomian sebagai tentu yang mengorkestrasi semuanya dan pastinya juga Pak Presiden sendiri akan terus juga mengawasi ya seperti apa nanti tindak lanjut dari penetapan upah minimum provinsi sebesar 6,5% ini. Baik, nah kalau dari Pak Rusdi, dari aspek apakah melihat jaminan pemerintah ini sudah sangat baik menindaklanjuti UMP naik 6,5% termasuk ada Satgas PHK untuk mengantisipasi jikalau ada gelombang PHK dan ini yang tidak diharapkan semua pihak tentunya? Ya, yang pertama kami mewakili buruh, terutama anggota kami Aspek Indonesia, mengucapkan apresiasi dulu nih kepada Pak Prabowo dan juga Pak Menaker yang telah menaikkan upah minimum ini sebesar 6,5%. Nah ini adalah satu hal penting bagi kami, Presiden turun langsung dan juga Menakernya juga mau berinisiatif untuk membangun
ruang dialog ya kepada buruh dan juga pada pengusaha. Jadi dialog juga sudah terjadi di lembaga-lembaga tripartit dan juga termasuk Dewan Pengupahan yang di situ juga ada unsur pengusahanya. Nah itu yang pertama tuh. Yang kedua, sesungguhnya tadi saya sepakat bahwa angka 6,5% ini angka kompromi. Karena sejatinya kalau dari kami sendiri, kami sudah survei ya menggunakan basis KHL. Karena gini, upah ini kan kalau dilihat ada 3 prinsip nih. Yang pertama adalah upah minimum itu sebagai safety net. Pak Prabowo juga mengatakan bahwasannya upah minimum safety net sebagai jaring pengaman sosial agar dengan upah yang ditetapkan buruh tidak hidup dalam kemiskinan. Buat apa kerja kalau miskin? Nah itu pertama tuh. Dan cara ngukurnya harus nanti pakai KHL. Nah yang kedua, upah sebagai kualitas upah ini sangat berdampak pada daya beli. Ya, daya beli masyarakat ini akan hancur, selama ini hancur, 10 tahun ini hancur akibat kualitas upah dihancurkan oleh Pak Jokowi. Ya, padahal di 2013 akhir dan di 2014 awal Pak SBY sudah mengatakan sudah saatnya Indonesia meninggalkan kebijakan era upah murah. Oke, tapi artinya kebijakan ini dianggap baik. Kalau dengan adanya ancaman PHK bagaimana Pak Rusdi? Nah, saya menyampaikan logika seolah-olah kalau upah tinggi ini akan ada PHK. Problemnya 4 tahun ini kan upah naik ya 2021 naik hanya 3,27%. 2022 di DKI naik hanya 5,1%. 2023 naik hanya 5,6%. Dan kemudian 2024 naik 3,27%. Itu PHK juga banyak gitu. Bahkan di Jawa Tengah yang banyak sektor padat karyanya upah sudah ditetapkan hanya 2 juta, upah minimumnya hanya 2 juta dan 2,5 juta, tetap ada PHK. Apakah upah mau diturunkan lagi jadi 1 juta? Ini nggak benar. Nah ini logika yang salah kalau misalkan seolah-olah upah yang layak itu kemudian dianggap mungkin ada PHK. Saya mau sampaikan, di 5 tahun Pak SBY 2009 hingga 2014 kenaikan upah itu sebesar sekitar 82% dalam 5 tahun. Per tahun itu naik rata-rata 17%. Dan di era itu daya beli meningkat. Nah, apa yang kemudian oleh Gus Dur tahun 99 ketika krisis ekonomi yang luar biasa, bahkan lebih parah dari sekarang, Gus Dur tahun 2000 itu ya menaikkan upah minimum sebesar 49%. Di tahun 2001 naik 23%, di tahun 2002 naik 37%. Efeknya apa? Alhamdulillah krisis ekonomi kemudian membaik gitu kan. PHK yang banyak PHK kemudian industri tumbuh. Karena gini sederhana, tadi saya sampaikan bahwasannya upah minimum ini adalah sebagai pendongkrak daya beli. Pendongkrak beli kemudian meningkatkan konsumsi rumah tangga, menguatkan konsumsi rumah tangga sebagai basis utama PDB. Ini basisnya itu. Nah yang ketiga adalah bahwasannya ya upah minimum itu disampaikan oleh Pak Darwoto ya, bahwasannya bagaimana dengan upah padat karya. Saya mau sampaikan, janganlah upah padat karya itu kemudian jadi bumper bagi pengusaha untuk kemudian terus mendorong kebijakan upah murah. Banyak perusahaan-perusahaan anggota Apindo maupun yang tidak jadi anggota Apindo yang sebenarnya sanggup untuk membayar upah lebih dari sekarang gitu kan. Jangan kemudian diturun ke bawah, karena upah ini adalah instrumen untuk redistribusi profit. Nah, baik. Fair gitu kan. Kalau misalkan perusahaan-perusahaan bagus, upahnya kemudian disamakan dengan yang padat karya, nah fair gitu kan. Nah saya pikir sudah saatnya, logikanya belajarlah ya teman-teman dari era di Gus Dur dan juga era SBY, justru dengan upah yang layak ini akan mendorong kualitas upah, daya beli, dan insya Allah produk industri baik elektronik, otomotif, farmasi, kesehatan, termasuk UKM ini akan bangkit. Jadi diharapkan ini bisa meningkatkan daya beli begitu ya Pak Rusdi ya? Ya, tingkatkan kualitas upah formal, insya Allah informal ini akan selamat. Baik Pak. Upah layak, insya Allah ya tadi ya. Maaf ya, misalkan pagi hari para buruh, kalau upahnya layak, buruh itu pagi bisa makan nasi uduk. Ya, baik, ditangkap sampai situ Pak Rusdi. Nah, kalau dari Pak Darwoto singkat saja, apa jalan yang diharapkan dengan kebijakan ini? Ya, sebenarnya kami ini trauma dengan penetapan upah minimum dengan adanya keputusan MK ini. Karena kita mempunyai sejarah yang kurang baik ya terhadap penetapan upah minimum ini. Terlebih di era 2012 hingga 2015 itu kan ada politisasi oleh kepala daerah gitu. Sehingga terjadi disparitas. Kalau tadi Bung Rusdi menyampaikan di Jawa Tengah upahnya segitu. Tapi juga ada beberapa daerah yang beda kabupaten aja, beda kabupaten, beda jalan.
itu upahnya 4,6 juta atau 47 juta, tapi yang di sebelahnya kotanya itu hanya sekitar 2,7. Ya. Ini kenapa? Karena ini kan harus diselesaikan gitu loh. Baik. Nah, tadi kalau yang dibilang Bung Rusdi bahwa yang padat karya dijadikan, tidak, kami tidak menjadikan padat karya, tapi realnya Bung Rusdi, padat karya memang sedang terpuruk, bukan berarti kita menjadikan itu sebagai bumper, tidak. Karena kita tahu bahwa upah itu ada dua, upah minimum dan upah itu sendiri. Kalau upah minimum tadi kan udah jelasin bahwa safety net gitu kan. Ya. Tapi upah yang sesungguhnya adalah upah yang terjadi di tingkat perusahaan. Karena pada dasarnya kan di tingkat perusahaan, kalau perusahaan yang bagus pasti upahnya di atas lebih di atas lagi dari upah minimum. Kalau dibandingkan tadi eranya Gus Dur, eranya itu kan di sana ada faktor-faktor eksternal ya yang sangat luar biasa. Termasuk nilai tukar pada saat itu juga kayak sehingga nilai ekspor juga akan dinikmati betul, sehingga ya memang itu merupakan satu titik equilibrium baru ya pada saat itu. Tapi kalau kita lihat fakta sekarang, ya jangan juga kita ketika kita berbicara upah padat karya di sektor-sektor padat karya ini terus dijadikannya tidak. Kami tidak seperti itu. Kami tetap bagaimanapun juga buruh juga harus sejahtera, pengusaha juga bisa lanjut menjalankan usahanya. Jadi inilah menjadi tugas kita bersama. Kalau tadi betul memang di tingkat di level tripartit nasional di Kementerian Ketenagakerjaan kita ada dialog gitu loh. Tetapi kan kalau tadi kan saya menyoroti ketika Pak Presiden menetapkan itu, nah kok nggak satu pun pengusaha diundang. Oke, mungkin tadi sudah disampaikan diajak komunikasi juga ya oleh Mbak Anita. Oke, sudah habis sedikit saja Pak Darwoto. Ada statement bahwa upah minimum sektor diserahkan kepada Dewan Pengupahan Daerah. Kita mempunyai trauma yang kurang baik dalam penetapan upah minimum sektor. Oke, baik. Bayangin kalau kita bicara sektor itu murni sektor gitu loh. Baik. Tapi kalau yang lalu-lalu sektor itu bisa perusahaan, bisa apa, macam-macam. Baik, ditangkap maksudnya Pak Darwoto. Dalam menetapkan itu. Nah, ini yang harus kita awasi secara bersama. Kita tidak pengen kalau toh diterapkan upah minimum sektor tetap kembali kepada putusan MK, yaitu sektor yang mempunyai karakteristik dan risiko Pak Darwoto. kerja. Jadi pesan ini tentu sudah ditangkap tadi dan diharapkan ini ada jalan tengah untuk pihak pengusaha, untuk juga pekerja, dan tadi difasilitasi oleh pemerintah dengan kebijakan ini komunikasi dilakukan lintas sektor, itu yang kita harapkan. Terima kasih Mbak Adita Irawati atas waktunya. Terima kasih juga Pak Darwoto dan Pak Rusdi. Selamat malam.